Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Sehat? Bahagia? Diberkati Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus karena kemurahan Tuhan, karena kita semua sehat, bahagia, diberkati. Ini semua adalah anugerah kemurahan Tuhan buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah mengundang kami di momen yang spesial ini, di tempat yang sangat istimewa bagi kami. Terima kasih juga kepada jemaat yang dengan setia sampai garis akhir untuk mengasihi Tuhan. Amin. Saya ucapkan selamat Paskah ya bagi kita semua. Ini adalah hari kemenangan bagi kita Bapak Ibu ya, karena kasih-Nya. Tuhan Yesus bangkit supaya kita juga bangkit iman kita. Amin. Jangan memiliki iman yang biasa-biasa Bapak Ibu ya. Kita baca di dalam firman Tuhan Matius 28. Matius 28 ayat yang ke-5 dan ke-6. Saya baca untuk Bapak Ibu sekalian. Matius 28 ayat 5 dan 6. Tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada lagi di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Bapak Ibu sekalian, pesan Tuhan pada sore malam hari ini adalah salib Kristus, tanda kasih dan kemenangan. Amin. Ketika Tuhan Yesus bangkit hari ini Bapak Ibu, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tapi bagaimana seorang Farisi, imam-imam besar yang mempunyai niat jahat kepada Tuhan Yesus, dia melakukan sekongkolan untuk berbohong bahwa dia sedang dicuri oleh murid-murid Yesus. Jadi sampai hari ini menurut mereka bahwa Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Tapi inilah hadiah buat kita Bapak Ibu. Ketika Tuhan itu bangkit. Tapi dalam penderitaan Tuhan itu masih melakukan kasih-Nya Bapak Ibu. Dalam penderitaan di atas kayu salib. Makanya benar-benar hukum Tuhan itu ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu prioritas. Hukum utama, hukum yang terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan, kasih sesama, kasih seperti dirimu sendiri. Ini yang pokok terpenting, bagian dari manusia yang harus kita lakukan. Bagian kita semua harus kita lakukan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kerjakan ketika di atas kayu salib Bapak Ibu. Mari kita baca di dalam Lukas. Dalam Lukas Bapak Ibu. Lukas 23. Lukas 23 ayat yang ke-42. Lukas 23 ayat yang ke-42 dan 43. Ketika Yesus disalib, ada dua penjahat. Yang satu dia itu mengolok-olok Yesus, yang satu dengan iman percaya dadaan, ya kan? Saat itu dia percaya bahwa Yesus adalah raja. Kita baca sama-sama. Dalam Lukas 23 ayat 42 sampai ayat 42 dan 43. 3, 2, 1. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini Bapak Ibu yang dilakukan oleh Tuhan di dalam penderitaannya. Tapi karakter Kristus memang membawa kasih, membawa kedamaian untuk menyelamatkan kita. Di atas kayu salib pun Tuhan Yesus masih menyelamatkan penjahat itu.
Ini karya mulia Tuhan yang patut kita teladani, Bapak Ibu. Dalam penderitaan apapun masih kita melakukan tindakan firman Tuhan. Kita mengasihi seperti Yesus mengasihi. Dan penjahat itu akhirnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus masuk di Taman Firdaus. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Ketika saudara dan saya benar-benar mengimani siapapun diri kita, Bapak Ibu. Kita adalah orang berdosa. Orang berdosa yang butuh pertobatan. Dan itulah adalah diri kita. Supaya surga bersukacita. Karena satu orang berdosa dan bertobat, surga bersukacita. Itu terjadi dari penjahat yang satu itu. Yang benar-benar dia bilang, jika engkau adalah raja, selamatkan aku. Saat ini pun, detik ini pun, engkau bersama-sama aku. Itu karya besar Tuhan menyelamatkan penjahat itu, Bapak Ibu. Di saat penderitaan. Ketika kita dalam penderitaan, dalam kehidupan kita, apakah kita masih bisa mengasihi orang yang membuat kita menderita? Ataukah masih bisa kita mengasihi ketika orang-orang yang benar-benar membenci kita, mengolok-olok kita? Karena ini adalah hukum yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah sesamamu manusia. Seperti kamu mengasihi diri sendiri. Bapak Ibu kekasih Tuhan, betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan itu memberikan nyawanya buat kita. Masihkah kita ini masih mengulur-ngulur waktu untuk percaya setengah-setengah? Karena firman ini adalah firman yang hidup. Firman ini bukan firman yang sia-sia. Firman ini membuat kita selamat, membawa kita sampai dalam pertobatan, membawa pertobatan itu kepada surga, membawa kita kepada Taman Firdaus. Memang kejadian Tuhan Yesus itu 2000 tahun yang lalu. Tapi karena firman ini adalah hidup, sampai hari ini ketika Bapak Ibu masih ada di rumah Tuhan, karena itu firman yang hidup di dalam diri saudara dan saya. Firman itu membuat kita hidup, iman kita hidup, kasih kita hidup, Bapak Ibu. Kita bukan hanya sebagai pendengar, tapi bagaimana kita mengasihi Tuhan. Dengan apa kita mengasihi Tuhan, seperti kasih Tuhan terhadap kita semua. Firman Tuhan berkata, seperti Bapa mengasihi aku, kasih Bapa ada dalam diriku. Kasih Bapa itu, aku mengasihi engkau. Seperti Bapa mengasihi aku. Yohanes bicara bahwa bagaimana kita bisa mengasihi sesama. Bagaimana kita bisa mengasihi diri sendiri tanpa ada kasih Tuhan di dalam diri kita. Di dalam roh, jiwa, tubuh kita. Tanpa ada kasih Tuhan di dalam hati, jiwa, akal budi kita, kekuatan kita. Kita butuh kasih Tuhan itu. Karena kasih Tuhan membuat kita bisa mengasihi sesama. Pada intinya kita ini manusia yang egois, Bapak Ibu. Pemberontak, egois. Sulit kita untuk mengasihi dengan ketulusan hati, dengan kemurnian hati. Apalagi mengasihi musuh yang memusuhi kita. Membuat kalau kita tidak ada kasih Tuhan di dalam diri kita, Bapak Ibu. Akhirnya kita hanya apa? Hanya kasih, oh shalom. Selesai itu ya, gerundel maneh di belakang. Tapi tidak di sini ya Bapak Ibu ya. Saya bicara di tempat lain. Miliki kasih yang murni, kasih Yesus di dalam diri kita. Pastikan bahwa kasih Yesus itu pada momen Paskah ini adalah kasih yang benar-benar membuat kita sampai dalam garis akhir Tuhan. Kasih itu tidak sia-sia Bapak Ibu. Kasih itu menyelamatkan kita. Kasih itu menghapus banyak dosa-dosa kita. Menutupi dosa kita, menutupi tidak diperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Karena apa? Karena kasih. Ketika saudara dan saya mengasihi seperti yang Tuhan Yesus kasih pada diri kita sendiri, kita akan otomatis kita bisa mengasihi siapapun yang memusuhi kita. Jangan simpan sakit hatimu terhadap musuh-musuhmu Bapak Ibu. Rugi sendiri Bapak Ibu. Jangan benar-benar rugi, itu merusak imanmu Bapak Ibu.
merusak iman saudara. Kalau saudara hari ini masih menyimpan luka hati, kepahitan, atau mangkel, dendam, awas kon. Hati-hati Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus disalib. Dan salib itu adalah tanda kasih dan kemenangan. Dan kemenangan itu bagi saudara dan saya. Amin. Menangkan hatimu Bapak Ibu. Untuk Tuhan, menangkan hatimu untuk kasih Tuhan itu masuk di dalam hatimu. Tinggal tetap di dalam hatimu. Itu kasih Tuhan. Kita butuh kasih Tuhan. Untuk kita ini menikmati kebangkitan Tuhan. Tuhan bangkit untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya Bapak. Memang kasih ini memang sepertinya gampang Bapak Ibu. Kasih itu selalu memberi Bapak Ibu. Amin. Jangan Bapak Ibu mikir, oh ini pasti uang. Enggak, kasih itu belum tentu memberi uang. Kasih itu memberi perhatian. Memberi kekuatan, menguatkan, memberi firman Tuhan. Ketika seseorang membutuhkan kedamaian, membutuhkan suara yang membawa kedamaian, memberi kekuatan. Sekarang seandainya Bapak Ibu, di antara kasih itu kita bicara ibarat pasangan ya Bapak Ibu ya, pacaran. Kalau ada nggak pacaran itu tanpa pemberian? Mungkin memberi bunga, ya, mungkin ngejak ngafe, kan memberi. Memberi uang nggak? Benar? Atau diem-diem aja? Yang penting kasih aja saya. Kasih apa? Kasihan deh lo. Bukan itu. Ya, kasih itu selalu memberi perhatian. Memberi bisa I love you, benar gak? Halo? Sebagai suami istri juga begitu. Pasti kasih itu memberi. Suami-suami memberi pujian kepada istri. Bukan memberi pujian pada yang lain. Pada istrinya. Memberi pujian. Kasih itu memberi perhatian. Suami istri saling memperhatikan. Suami istri saling memuji. Karena kasih itu nggak bisa diam Bapak Ibu. Oh iya Pak, oh iya, I love you Pak, I love you Ma, selesai sudah. Setelah itu singkur-singkuran, pengkerangan, ya. Apa itu bahasa Inggrisnya itu? Jangan Bapak Ibu. Kasih itu bertindak, kasih itu memberi. Tidak ada kasih tanpa memberi itu. Ada lagu kasih itu memberi tak harap kembali. Kasih kepada rumah Allah, memberi juga. Memberi tenaga kepada rumah Allah. Memberi suara kepada rumah Allah. Memberi apa lagi? Memberi uang juga kan? Halo? Kok diam Mbak? Amin? Amin. Kenapa kok tidak amin? Karena tidak ada kasih. Mungkin hatimu sedang tawar, hatimu sedang kering. Ayo sama-sama bertobat pada malam hari ini. Pertobatan itu bukan milik saudara, milik saya juga Bapak Ibu. Kita sama-sama bertobat sampai garis akhir Tuhan. Ingat, kasih itu memberi. Kasih itu memberi apa Bapak Ibu? Halo? Memberi? Sudah gini aja, terhadap pacar, ayo kita bicara. Suami istri, pasangan ya, pacar. Ini di sini ada pacarnya, tunangan ada kan ya? Ya. Kasih itu memberi apa sekarang? Waktu, oke, ya. Satu? Perhatian, ya. Yang menjawab ini pasti ada kasih Kristus. Memberi? Kasih sayang. Yang belakang jangan ketawa-ketawa. Memberi? Uang, ya, oke. Mantap. Yang bapak-bapak sebelah kanan memberi? Kepercayaan, ya. Itu arti kasih Bapak Ibu. Tapi bagi Kristus, kasih Kristus di saat menderita tetap mengasihi dan menyelamatkan. Kasih Kristus memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Masa saudara sih kurang percaya sama Yesus Kristus sampai hari ini?
Ini firman Tuhan dibuat 2000 tahun yang lalu. Karena firman ini adalah hidup. Makanya hidup firman Tuhan itu sampai hari ini. Hidup firman Tuhan itu kehidupan firman yang hidup itu. Itu sampai Tuhan datang yang kedua kali menyebut saudara dan saya. Kita adalah persiapan, kita dipersiapkan sebagai mempelai Kristus Bapak Ibu di akhir zaman ini. Untuk kita mempersiapkan sebagai mempelai Kristus. Dunia sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Mari kita bagaimana mengalami Tuhan, mengalami keuangan dari Tuhan, mengalami keluarga bahagia dari Tuhan. Bagaimana kita mengalami pemulihan dari Tuhan, mengalami kesembuhan dari Tuhan. Tanpa kita mengasihi Tuhan, tanpa kita ada terhubung dengan Tuhan, tanpa kita bonding dengan Tuhan, sulit kita untuk menerima apa yang menjadi kelimpahan dari Tuhan menjadikan bagian kita. Kita hanya butuh mujizat Tuhan. Kita ke gereja butuh mujizat Tuhan. Kita ke gereja butuh doa dari Pak Pendeta, Pak Gembala dan Ibu Gembala. Kita ke gereja butuh Tuhan. Amin. Kita perlu Yesus, kita perlu Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi saudara dan saya untuk melepaskan segala kutuk di dalam kehidupan kita. Apapun itu kutuk perceraian, kutuk hutang piutang, itu bisa dihabisin. Dihancurkan semuanya itu. Sehingga kita menjadi merdeka Bapak Ibu. Meraih kemerdekaan, meraih kemenangan, itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan Bapak Ibu. Seperti kasih itu juga butuh pengorbanan. Mengorbankan waktu, kasih itu, mengorbankan perhatian. Di saat kita sibuk, kita harus memperhatikan. Di saat kita sibuk, kita harus memberi waktu. Di saat uang pas-pasan, kita harus memberi yang membutuhkan. Otomatis kasih itu selalu berkorban untuk mencapai kemenangan, untuk mencapai kemerdekaan. Kita butuh korban, tapi kita bukan jadi korban Bapak Ibu. Tapi kita berkorban seperti Yesus berkorban. Amin. Yesus memberikan nyawanya. Di saat menderita, Tuhan Yesus di atas kayu salib masih juga menyelamatkan penjahat. Masih kita nggak melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu, akui sekecil apapun perbuatan itu, akui bahwa itu Tuhan. Tuhan itu butuh diakui Bapak Ibu. Butuh pengakuan. Bapak Ibu nanti bisa di, kalau nggak salah di ulangan yang ke-8, tapi baca di rumah Bapak Ibu ya. Bagaimana Tuhan itu ingin diakui bahwa perbuatan-perbuatan baik itu kita akuin. Supaya Tuhan itu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak harus, kita harus untuk dihormati itu kita nggak harus sombong Bapak Ibu. Nggak penting sombong. Atau kita ingin dipuji, kita harus tinggi hati karena kita harus ingin dipuji. Tidak penting juga Bapak Ibu. Karena Tuhan bicara, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Wes ikut doa, belajar Bapak Ibu. Belajar. Untuk tetap rendah hati, apapun dikasih berkat kecil tetap rendah hati. Dipakai berkat besar, apalagi tambah ini ujian berat, tetap rendah hati. Seperti Maria memilih di kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan. Firmani dirimu dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Jangan hanya mendengar dari hamba-hamba Tuhan. Itu penting. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi ketika saudara dan saya me time dengan Tuhan, itu kita membaca firman Tuhan. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Kita manusia terdiri dari roh, tubuh, roh, jiwa, dan tubuh. Tapi Tuhan terdiri dari roh, jiwa, dan firman. Firmani dirimu, artinya kita ini dekat dengan Tuhan. Tanpa kita bergaul dengan firman Tuhan, mana bisa kita bergaul dengan Tuhan? Tuhan menyebutkan bahwa kita ini adalah sahabat Tuhan. Itu Bapak Ibu yang Tuhan mau. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Di dalam
Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke-13 dan 14. Yohanes 15 ayat yang ke-13 dan Yohanes 15 13 ayat yang 13 dan 14. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa sih perintah Tuhan? Ya firman Tuhan ini Bapak Ibu. Mengapa firman Tuhan ini sampai hari ini tetap hidup, tetap berkumandang di seluruh dunia? Karena firman ini adalah firman yang hidup. Karena Yesus adalah Yesus yang hidup. Dia ke sorga untuk memberi tempat bagi saudara dan saya. Dia tidak ingin kita celaka Bapak Ibu. Kebangkitan Tuhan karena Tuhan rindu untuk menyelamatkan kita umatnya. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Ketika Tuhan bangkit, Tuhan memberikan tempat di Firdaus untuk kita semua Bapak Ibu. Ayo jangan biasa-biasa menyikapi hidupmu di hari-hari yang sulit ini. Spesialkan sisa hidup ini untuk Tuhan. Jangan bergantung pada manusia Bapak Ibu. Kita boleh berteman dengan manusia, tapi jangan bergantung dengan manusia. Di pengkhotbah bahwa kita ini bisa dekat dengan manusia. Tapi kita tidak boleh punya kepentingan sesuatu pun terhadap manusia. Tapi terhadap manusia yang diurapi Tuhan, kita boleh dekat. Supaya perkenanan Tuhan, perkenanan manusia itu juga manusia yang diurapi Tuhan itu bisa satu atmosfer dengan orang yang diurapi Tuhan. Mungkin itu pengusaha, mungkin itu hamba Tuhan, ataupun jemaat yang diurapi Tuhan. Mari kita sama-sama berteman dengan baik, yang satu atmosfer dengan Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan, jangan sentuh orang yang diurapi Tuhan Bapak Ibu. Karena Daud diurapi Tuhan, Saul pun diurapi Tuhan. Walaupun Saul itu jahat, tapi dia ada urapan Tuhan. Jangan suka menghakimi. Stop kita untuk menghakimi Bapak Ibu. Karena kita enggak lebih baik. Biarlah itu hakim itu milik Tuhan sendiri. Jangan milik kita, tidak berhak untuk menghakimi sesama kita. Atau antar jemaat ini. Karena kita tidak lebih baik Bapak Ibu. Kita tidak lebih benar. Yang benar itu hanya firman Tuhan. Ketika saudara dan saya memfirmani dirimu, akal budimu, hati, jiwa dengan firman Tuhan. Itu tanda kita ini sudah bersama-sama dengan Tuhan. Tanda kita benar-benar berjalan bersama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tapi ketika kita berjalan pada jalan sendiri, ketika kita berjalan dengan kebenaran kita sendiri, ketika kita berjalan dengan hidup kita karena kita berjalan pada jalan kita sendiri, pada kebenaran kita sendiri, maka kita akan segala sesuatunya, kita akan menanggung konsekuensinya Bapak Ibu. Menanggung apa yang kita salah jalan itu menjadikan tanggungan saudara dan saya ketika kita salah jalan. Salah jalan dengan apa? Dengan kebenaran diri sendiri. Menurut saya ini benar, menurut saya benar. Terus menurut Tuhannya gimana? Ujung-ujungnya pasti menjadi kita berisiko untuk bertanggung jawab. Tapi ketika saudara dan saya benar-benar memilih akulah jalan, kebenaran dan hidup, itu adalah jalan Tuhan, kebenaran Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Siapa yang menjamin? Tuhan sendiri yang menjamin. Dan Tuhan tidak akan sampai kita jatuh tergeletak. Tidak mungkin Bapak Ibu. Pasti ada momen-momen Tuhan melarang kita, menarik kita. Jangan nak, jangan di sini. Kamu akan jatuh. Enggak Tuhan, ini sudah benar. Jangan nak, nanti kamu jatuh. Jangan nak, nanti kamu rugi. Jangan. Ayo tetap berjalan. Ayo kamu me time dengan aku. Duduk manis, dengarkan nasihatku, dengarkan firmanku, dengarkan suaraku. Tapi saudara memilih jalan sendiri karena saudara merasa benar. Ini bahaya Bapak Ibu.
Akhirnya kita menanggung segala sesuatu atas kebenaran manusia. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Manusia itu bukan manusia lain, diri kita sendiri nih. Jangan Bapak Ibu. Benar-benar Bapak, ini momen-momen Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini nanti setelah Yesus bangkit sampai 40 hari, Tuhan Yesus itu menemui murid-muridnya. Memenuhi siapapun selama 40 hari. Untuk apa? Ayo hidup yang benar. Ayo kita mengasihi. Aku adalah juru selamat. Ayo bagaimana damai sejahtera itu ada dalam rumah tanggamu. Ini aku. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Jadilah hidupmu sebagai hidup yang pembawa damai dimanapun saudara dan saya berada. Jadilah membawa kedamaian, keademan bagi orang yang bertemu dengan kita. Karena itulah Yesus bersama dengan kita Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita sama-sama Bapak Ibu. Selama 40 hari ini. Mari kita jadikanlah momen pertobatan. Mengejar perkenanan Tuhan. Mengejar apa yang Tuhan mau. Mumpung Tuhan ini masih ada di sekitar sini. Bersama-sama dengan saudara dan saya. Setelah itu dia ke surga dan tetap mencurahkan Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan saudara dan saya. Jadikanlah momen selama ini Tuhan itu hadir pribadi lepas pribadi. Baik itu di sekolah, baik itu di pekerjaan, di rumah tangga, di dalam bisnis usaha. Asalkan kita meresponi sikap hati respon terhadap Tuhan. Kalau saudara dibangun di jam 2, bangun. Bangun jam 2 pagi untuk Tuhan. Karena Tuhan di situ Tuhan ingin bicara kepada kita. Responi itu kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan gak usah nunggu nanti kalau Tuhan datang di atas awan-awan. Kedatangan Tuhan itu bisa sewaktu-waktu Bapak Ibu. Dan itu setiap waktu, dimanapun. Ketika di dalam perjalanan, di kantor, di rumah, sedang sendiri, sedang masak sekalipun. Tuhan itu bisa bicara kepada kita. Dan itu luar biasa. Kalau Tuhan bicara pada kita, itu momen yang luar biasa. Ngangeni Bapak Ibu. Itu saya alami Bapak Ibu. Bagaimana saya itu sampai setiap hari apapun aktivitas saya. Dalam perjalanan tadi saya pelayanan. Saya ya lumayan tadi saya agak-agak ini juga ya Bapak Ibu. Karena saya jam 3:30 masih dalam perjalanan. Hujannya seperti hujan badai. Jadi jarak pandangnya terlalu gak kelihatan Bapak Ibu ya. Tapi puji Tuhan ini kemurahan Tuhan. Saya ada di sini untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau pada kita semua Bapak Ibu. Saya bicara sama Tuhan apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan. Tuhan sampaikan ini nak. Sampaikan bagaimana firman itu hidup sampai hari ini. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Hari ini adalah kita butuh penuai-penuai di akhir zaman. Karena banyak tuaian tapi sedikit pekerjanya. Ayo jangan lengah. Kita ini sebagai pekerja siapapun untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, menyuarakan kebenaran, menyuarakan firman Tuhan, menyuarakan keselamatan. Banyak yang terdahulu menjadi yang terakhir. Atau yang terakhir menjadi yang terdahulu. Artinya apa? Kalau yang terakhir ini, yang terima Yesus yang di akhir zaman ini, bisa dipanggil duluan loh Bapak Ibu. Tapi yang terdahulu Bapak Ibu, yang sudah 10 tahun, mungkin 15 tahun, 50 tahun, bisa menjadi yang kari-kari loh Bapak Ibu. Bayangin, yang terdahulu terima Yesus menjadi yang terakhir, antrian paling terakhir. Jangan Bapak Ibu ya, di sini nggak ada ya. Sini semua menjadi yang terdahulu diangkat semua sama Tuhan. Ya, di akhir zaman ini kita sama-sama diangkat sama Tuhan. Supaya perjalanan kekristenan kita tidak sia-sia. Jangan sia-siakan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Selama dalam 40 hari ini sambil menantikan Tuhan yang kedua kali. Mari kita sama-sama serius buat Tuhan Bapak Ibu. Jangan separuh-separuh imanmu. Jangan separuh-separuh kepercayaanmu sama Tuhan.
Apalagi yang kita banyak masalah. Ayo kita jangan fokus pada masalah, fokus sama Tuhan aja. Apa solusimu Tuhan? Apa solusimu? Duduk manis, terus duduk manis. Jangan masalah itu memenuhi pikiran kita, memenuhi jiwa kita. Bahkan mematikan hati kita ini menjadi tawar karena masalah, Bapak Ibu. Semua orang pasti mengalami, saya pun mengalami itu. Sampai hancur hati saya hancur benar-benar. Saya mengalami masalah besar itu. Tapi ketika hati saya hancur seperti mati rasanya. Benar-benar. Tapi di situ Tuhan itu ternyata bekerja luar biasa. Karena benar-benar saya tidak mampu. Benar-benar saya tidak tahu jalan keluarnya apa Tuhan. Saat itu saya bilang, Tuhan, apa Engkau punya rencana lain dalam hidupku? Sampai saya telepon hamba Tuhan, apakah ini sudah mendekati kematian saya? Benar Bapak Ibu, tapi di saat saya seperti itu, Tuhan memberi jalan keluar yang ajaib dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu, keajaiban itu juga milik Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Asalkan satu hal, jangan pikirkan masalah itu. Ayo kita berpikir bagaimana hati kita tetap di kaki Tuhan. Tetap mengungkapkan iman percaya kita kepada Tuhan. Percayakan Tuhan dengan kepercayaan imanmu Bapak Ibu. Bagaimana masalah itu diselesaikan, hanya Tuhan sendiri yang menyelesaikan. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan, kita ada teman lagi, ayo bawa dalam doa, ayo bawa dalam doa, ayo semakin banyak dalam doa. Semakin kita kepahitan ketika doa itu belum dijawab. Tapi ada satu hal, ketika kita benar-benar ternyata apa? Kita ada kelompok yang mendekatkan hati pada Tuhan. Ada komunitas saling mendoakan, punya hati buat Tuhan. Yang penting hati kita ini bertemu, hati ini berkumpul untuk Tuhan. Dan Tuhan tahu masalah kita. Tuhan tahu enggak masalah kita Bapak Ibu? Tahu ya. Tapi bagaimana pertemuan doa satu sama lain ini adalah pertemuan yang mengandalkan Tuhan. Sehati sepakat. Adalah solusi persoalan adalah solusi yang dari Tuhan. Kita sepakat. Benar-benar sepakat. Sepakat dengan solusi Tuhan. Tapi kita memiliki hati yang sepakat dengan Tuhan Bapak Ibu. Mungkin ada 20 pendoa, 30 pendoa sepakat dengan solusi Tuhan. Pasti Tuhan berikan. Keputusan Tuhan adalah keputusan kita. Amin. Kalau kita mencari keputusan manusia, akhirnya kita capek Bapak Ibu. Itu pengalaman saya Bapak Ibu. Jadi sepertinya saya itu enggak mikir. Sepertinya enggak mikir. Kok enggak mikir ya? Ibu enggak ada masalah. Oh, siapa bilang saya enggak ada masalah? Tapi biarlah masalah itu Tuhan yang kerjakan. Karena bagian saya mengerjakan apa bagian saya kerjakan. Dan Tuhan yang melakukan itu buat saya. Saya percaya bagian Bapak Ibu Saudara mengerjakan bagian Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan yang melakukan bagi kita semua. Asalkan satu Bapak Ibu. Ada keintiman dengan Tuhan. Sebab kita adalah sahabat-sahabat Allah. Kita adalah sahabat-sahabat Tuhan. Ayo Bapak Ibu, akui bahwa aku adalah sahabat Tuhan. Aku adalah sahabat Allah. Aku ini sahabat mulut Tuhan. Tapi berikanlah waktu. Karena sahabat itu pasti mengasihi sahabatnya. Benar enggak Bapak Ibu? Ya. Pasti ada kasih, ada ikatan kasih dengan sahabat. Seperti Tuhan. Apalagi Tuhan. Lebih lagi, dia tahu apa masalah saudara dan saya. Baik itu sakit, penyakit, keuangan, apapun bentuknya. Dan itu ada di dalam Tuhan jawabannya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu percaya enggak? Udah itu aja. Imanmu, taruhannya, kepercayaanmu itu loh yang menentukan. Kenggandolanmu sama Gusti Yesus itu loh menentukan jawaban doa itu. Seperti yang saya alami, saya merasa, aduh Tuhan, seperti saya mau mati rasanya Tuhan. Enggak nak, di situ aku bekerja. Kalau saudara dan saudara mengalami, aduh Tuhan, aduh Bu, itu aku Bu, seperti mati rasanya, itu benar. Karena di situ Tuhan itu bekerja.
Amin Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan sekali di dalam Yohanes 10 Bapak Ibu. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Yohanes 10 ayat yang 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini adalah berapa ribu kali saudara baca bahwa gembala yang baik dia mendengar suara di mana domba itu terhilang. Dan kita juga mendengarkan suara gembala ketika gembala itu memanggil domba-dombanya. Tinggal kita sebagai domba-domba ini meresponi enggak panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu bukan hanya sebagai jabatan di gereja, tapi panggilan Tuhan itu juga secara pribadi setiap saat memanggil saudara, ayo nak, aku mau bicara sama kamu. Pasti ada kedamaian, silahkan duduk manis. Saya pun juga seperti itu, apapun aktivitas saya. Ketika Tuhan bilang, aku mau bicara. Nggak usah bilang gitu, kok ada, oh seperti ini, oh iya Tuhan. Langsung saya selesaikan aktivitas saya duduk manis. Saya catat semua, oh ini yang mau Tuhan. Dan itu sampaikan kepada si A, sampaikan kepada si B. Saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin itu untuk anak saya, mungkin untuk sahabat saya, mungkin juga untuk suami saya sampaikan. Saya nggak tahu masalahnya itu masalah apa, tapi saya sampaikan. Saya rindu Bapak Ibu di sini juga mengalami apa yang saya alami, apa yang saya terima dari Tuhan, meresponi panggilan Tuhan, bukan sebagai jabatan apapun di gereja, tapi secara pribadi. Karena Tuhan akan memakai diri saudara untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada siapapun. Amin. Tapi benar-benar kalau itu kita ada bonding dengan Tuhan. Kita ada bonding, ada terhubung dengan Tuhan Bapak Ibu. Karena ketika kita terhubung itu Tuhan bangkit dengan sukacita menyambut kita Bapak Ibu. Ini adalah momen yang spesial. Selama berapa hari ini ke depan. Sampai pengangkatan. Tuhan diangkat ke surga. Itu adalah momen perjumpaan pribadi Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan. Dan perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan. Tapi bukan hanya momen ini aja sebelum pengangkatan. Tapi jadikanlah itu sebagai gaya hidup kita. Sikap pertobatan kita itu paling penting Bapak Ibu. Paling penting saya kalau diundang kemana-mana. Sikap pertobatan itu yang terpenting. Kita berjalan pada jalan Tuhan. Itu dengan sikap pertobatan kita. Kita bisa berjalan pada jalan Tuhan. Kita bisa menikmati kebenaran Tuhan. Dan kita bisa menikmati hidup di dalam Tuhan. Tugas kita itu hanya memiliki sikap pertobatan. Pertobatan itu bukan milik gereja lain. Pertobatan bukan milik penjahat atau siapapun. Pertobatan milik saya dan saudara. Amin. Sudah enggak usah nuting-nuting ke sana. Oh itu suami saya Bu, butuh pertobatan. Oh istri saya yang bawel itu loh Bu, butuh pertobatan. Enggak. Pertobatan itu butuh kita ini butuh. Saya ini butuh. Saya bicara sama anak cucu saya, mantu saya. Ayo nak kita sama-sama bertobat. Ayo sama-sama bertobat. Ojo tersinggung, nek ono firman gak enak gini. Responi firman Tuhan. Amin. Jangan tersinggung Bapak Ibu. Memang firman ini gak enak ya. Tapi firman ini pedang bermata dua untuk saya dan untuk kita semua Bapak Ibu. Tapi firman ini bisa menembus sampai di jantung, di hati, sampai di sumsum ini. Tapi itu yang benar. Mulai sekarang Bapak Ibu, mari kita memberikan hati kita buat Tuhan Bapak Ibu. Kita lanjutkan di dalam Yohanes 3 Bapak Ibu. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16 dan 17. Kita baca sama-sama ya. Ini sudah berjuta kali kita baca, tapi responi ini sebagai kepercayaan saudara dan saya semakin dekat melekat sama Tuhan, semakin bergantung pada Tuhan. Yohanes 3
ayat 16 dan 17. 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Ini kerinduan Tuhan. Kita diselamatkan di akhir zaman ini. Karena dunia sedang menggiring kita Bapak Ibu untuk melupakan Tuhan. Karena dengan cara apa? Lupa waktu. Lupa waktu sebagai istri, lupa waktu masak, lupa waktu pada memberi waktu pada suami. Atau suami lupa waktu karena kalau sudah lihat apa ini TikTok apa angel nek dikandani nek diceluk angel setengah mati. Di sini enggak, tapi kesaksian di sana tadi itu banyak Pak Bu. Loh bener, waduh Bu, TikTokan Bu, ibu-ibu ini, waduh nek dianu, ayo kita doa sekarang, ayo ibadah kaum wanita, TikTokan loh, seru, bayangin, melupakan Tuhan Bapak Ibu, lupa waktu. Lupa bahwa kita ini adalah sahabat Tuhan. Lupa bahwa kita ini domba-domba Allah. Kita lupa dengan Tuhan. Kita lupa memberi waktu buat Tuhan. Kita juga pura-pura lupa memberi persembahan kepada Tuhan. Pura-pura lupa. Di sini enggak, saya tadi di sana. Tapi di sini aktif. Memberi persembahan perpuluhan aktif di sini. Ya, karena ini adalah taburan. Taburan keuangan, taburan buat usaha pekerjaan saudara sekalian. Gak ada loh firman Tuhan, ujilah aku. Kecuali di Maleakhi 3 ayat 10 itu. Ujilah aku, hanya itu. Tuhan itu minta diuji. Apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit bagimu? Itu persepuluhan loh Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu harus lakukan. Bu, itu zaman dulu, siapa bilang? Pelayanan itu butuh uang. Butuh dana Bapak Ibu. Pelayanan itu, mau pelayanan kecil, mau pelayanan besar, naik bemo butuh dana enggak? Butuh. Di dalam rumah Tuhan ini juga butuh dana Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melakukan itu, Kolose bilang lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Benar ya Bapak Ibu? Lakukan aja itu untuk Tuhan. Wes meremai ini untuk Tuhan, ini untuk Tuhan. Dan aku memberi di rumah Tuhan. Saya pun juga seperti itu Bapak Ibu. Saya mau belajar terus sampai tua. Sampai Tuhan memanggil saya. Saya mau belajar terus untuk Tuhan. Tentang keuangan, tentang damai sejahtera, tentang meresponi Tuhan. Tentang bagaimana kita hidup dalam pertobatan. Sikap pertobatan kita. Bukan gaya hidup kita. Tuhan tidak menanggung gaya hidup kita Bapak Ibu. Tapi Tuhan menanggung apa kebutuhan hidup kita. Itu Tuhan yang menanggung. Walaupun kita tidak berlebih, sampai hari ini kita tidak pernah kekurangan. Amin? Amin? Itu Tuhan. Akui bahwa itu Tuhan. Walaupun kita tidak berlebih Bapak Ibu. Tapi kita tidak pernah kekurangan Bapak Ibu. Jangan simpan sakit hatimu Bapak Ibu saat ini. Kepada siapapun, kepada antar jemaat di sini. Rugi Bapak Ibu. Melok Yesus yang penuh kasih dalam penderitaan masih mengingat penjahat itu untuk diselamatkan. Karena kasihnya. Karena hatinya yang murni untuk keselamatan jiwa bagi sesama, bagi saudara dan saya. Miliki hati yang murni seperti hati Yesus. Kasih yang murni, bukan ada apanya, bukan. Apa adanya aja, mengasihi Tuhan dengan kemurnian hati. Mari Bapak Ibu, benar-benar kita harus merefresh hati kita untuk memiliki kasih yang baru. Kasih yang benar-benar kasih mula-mula itu kembali dalam hidup kita. Kasih yang murni, kasih yang manis. Buat Tuhan, buat sesama, buat dirimu sendiri. Apakah hari ini saudara masih ada sakit hati? Halo? Ayo, ini adalah momen Tuhan Bapak Ibu. Apakah masih menyimpan sakit hati? Saya bilang rugi besar. Rugi besar Bapak Ibu.
Kalau saudara dan saya di momen kebangkitan yang spesial ini, momen Tuhan untuk menyelamatkan kita semua. Dia sudah memberikan nyawanya bagi kita. Mari kita memberikan hati kita all out buat Tuhan. Hati yang tidak ecek-ecek, hati yang tidak terluka apa. Atau hati yang tergores, atau hati yang abu-abu, hati yang murni Bapak Ibu. Putih, bersih, manis buat Tuhan. Ketika sore malam hari ini, saudara dan saya bisa melepaskan pengampunan pada kita semua di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Mau melepaskan pengampunan? Di rumah atau di rumah Tuhan? Mau melepaskan pengampunan di rumah? Siapa angkat tangan? Melepaskan pengampunan di rumah Tuhan. Setuju? Ayo kita sekarang melepaskan pengampunan Bapak Ibu kepada kita semua, di antara kita semua, supaya ini adalah momen Tuhan Bapak Ibu, supaya ketika Bapak Ibu keluar dari tempat ini, kita benar-benar memiliki hati yang murni Bapak Ibu Tuhan. Ayo kita melepaskan pengampunan Bapak Ibu kepada suami, kepada istri, mungkin kepada jemaat di sini. Mungkin yang suka ngerasani gembala, ibu gembalanya angkat tangan, silakan maju. Ayo kita saling memaafkan. Loh, jangan ketawa Bapak Ibu. Ayo. Ayo. Mungkin suami menyakiti istri. Ayo peluk istrinya, jangan salah peluk. Mungkin anak dan ibu. Ayo. Enggak apa-apa. Saya dulu aja. Pak, maafin ya Pak ya. Bu, maafin ya Bu ya. Berkati. Ayo kita saling memaafkan. Sudah, nggak usah ditepuk tangan, nggak usah sweet-sweet. Ayo. Ayo lepaskan pengampunan Bapak Ibu. Ayo jemaat-jemaat yang mungkin ada konflik, beresi pada malam hari ini. Sebelum ini firman ini berlanjut. Ayo. Ayo, siapa yang tidak mau? Ayo berdiri. Ayo maju. Yang maju itu dilihat Tuhan loh. Berarti yang maju, yang mendahului itu rendah hati. Seperti Tuhan rendah hati. Yang mau maju itu lemah lembut berarti. Seperti aku, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ayo lakukan. Mana rendah hatimu? Ayo sekarang. Mana yang pernah menyakiti di antara jemaat yang suaranya lantang ngerasani? Loh, kok guyu toh? Ayo, lepaskan pengampunan. Siapa Pak? Ada Pak catatannya Pak, tolong kasihkan saya Pak. Ayo, ayo. Ayo benar-benar Pak. Ayo ibu-ibu. Nanti rugi loh Bapak Ibu. Ketika selesai dari firman Tuhan, Bapak Ibu pulang, nanti Roh Kudus itu ndesek hatimu. Kamu bebal, kamu keras kepala. Jangan Bapak Ibu. Ayo sekarang kita baca ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir. Di dalam Mazmur. Siap-siap. Di dalam Mazmur 32. Ayat 1 dan 2. Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Baca yang keras dengan iman. Ya, 3, 2, 1 ya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Amin. Amin. Ketika kasih Tuhan ada dalam diri saudara. Saudara dan saya bisa mengasihi diri kita, mengasihi sesama dengan kasih Tuhan, dan mengasihi Tuhan dengan kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kasih itu menutupi banyak sekali dosa Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Karena apa? Karena kasih. Karena saudara dan saya mengasihi dengan kasih Kristus.
Sehingga kasih itu bertumbuh, memberikan pertumbuhan bagi iman kita, memberi pertumbuhan dalam kehidupan rohani kita, memberi pertumbuhan dalam jasmani kita, Bapak Ibu. Dosa kita yang mau ditutupi, karena apa? Karena kasih. Siapa yang mau pelanggarannya ditutupi? Angkat tangan? Ya. Yang kedua, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Siapa yang mau pelanggarannya tidak diperhitungkan Tuhan? Angkat tangan semua ya. Wah, luar biasa. Yang ini, yang terakhir. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dan yang tidak berjiwa penipu. Penipu itu bukan seorang penipu, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah berjanji mau melepaskan pengampunan, mau melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, berjanji memfirmani dirimu dengan firman Tuhan yang hidup ini. Tapi ketika keluar dari gereja yang sudah melepaskan pengampunan tadi, balik maneh nang omah gregetan maneh ambek suami dengan istri. Sik ngomel-ngomel maneh. Sik nyalain lagi. Masih ada kebencian lagi, masih ada dendam lagi. Itu namanya berjiwa? Yang keras berjiwa? Iya. Amin. Bertobat? Mau bertobat? Benar ya Bapak Ibu ya? Tuhan ada di sini loh, cok mesem-mesem loh ya. Ya, kita serius sama Tuhan. Karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Ya, apa yang harus kita lakukan? Kita tetap melekat sama Tuhan, mengasihi beresi di momen yang spesial ini. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Di dalam penderitaan, Dia mengasihi dengan kasih-Nya kepada penjahat itu dan menyelamatkan jiwanya. Dan Tuhan memberikan nyawanya dengan kasih-Nya, nyawanya diberikan bagi saudara dan saya. Tuhan yang tidak berdosa itu, dan dosa kita semua ditanggung oleh Tuhan. Kurang baik apa Tuhan dalam kehidupan kita? Akuin kebaikan Tuhan. Mari percaya imanmu kepada Tuhan. Udah enak-enak hidup seperti ini, enak sudah. Wes paling bener hidup dalam pertobatan itu. Sikap pertobatan sehari-hari itu adalah bagian dari kita semua Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya. Halo. Mau menjadi pelaku firman? Mau mengalami cerita Tuhan dalam hidup kita? Benar ya? Supaya apapun cerita Tuhan itu, mungkin kesembuhan, mungkin pemulihan dalam keluarga. Cerita Tuhan mungkin pemulihan dalam bisnis, usaha, keuanganmu. Alami itu, benar-benar. Tapi asalkan satu, saudara dan saya harus sadar bahwa kita adalah sahabat Allah. Katakan, saya sahabat Allah. Sekali lagi, saya sahabat Allah. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Mari tutup Alkitab kita sama-sama datang kepada Tuhan.